بتمام الخير أجمعين. بسم الله والحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. على كل حرف كتب أو يكتب أبدا الأبدين ودهر الداعين. الفاتحة لأنواع الأولياء والشهداء الصالحين رحمة الله الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا أستاذنا أبي مسلم علي البشر وإلى الشيخ محمد بن عمر الجاوي وإلى الشيخ شهاب الدين أحمد بن حي الأسقلاني يا الله يغفر لهم ويرحمهم ويسر رحمته ويتبعون بأسرارهم وعملا بالدين والآخرة وإلى عمرة الله المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وقرابته ووفق له المرسلين والأزواج أجمعين كلهم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. وخفة الحساب dan keringan hisab, wa darajatul ulia dan derajat yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul as-salisatu asyarata Gala ke-12 an Sufyan as-Sawri. Sufyan as-Sawri ini adalah salah satu nama ulama salafus soleh di masa lalu. Beliau ini ahli hadis, ahli fikih, dan termasuk fikihnya itu beberapa kalangan menyebut beliau ini selevel dengan mazhabul arba'ah, imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Beliau ini termasuk ulama yang warok, ulama yang zuhud. Maka terkenal beberapa nasihat beliau yang dijadikan salah satu referensi untuk perbaikan diri berdasarkan apa yang beliau sampaikan dalam beberapa nasihat-nasihat beliau. Dari Sufyan as-Sawri rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, annahu qala, beliau berkata, ikhtarul fuqara, memilih orang fakir itu, ayyalladhi ridwan bil fuqara. Jadi maksudnya itu orang yang fakir itu memilih dia fakir itu, maksudnya dia ridho dengan kefakirannya. Jadi kalau Allah berikan seseorang itu dalam keadaan fakir dan dia ridho dengan kefakiran itu, khamsan, 5 perkara minas sifatil mahmudah, dari sifat-sifat yang terpuji. Jadi kata beliau, orang yang memilih dalam keadaan fakir, maksudnya dia tuh ridho dengan kefakirannya, tidak berutuhan, tidak menyesali nasib, tidak menggerutu, menyesali diri, nyala ke Tuhan. Dia ridho dengan kefakirannya, maka dia akan mendapatkan 5 perkara minas sifatil mahmudah, yaitu dari sifat-sifat yang terpuji. Wa ikhtarul aghniya, dan juga memilih orang yang kaya itu, ayyalladzi yuhibbul amwal, orang kaya itu yang senang dengan harta, dengan duit, dengan kekayaan. Khamsan, 5 perkara juga minas sifatil mazmumah. Jadi kalau ada orang yang kecenderungan dia cinta dengan harta, dia akan juga mendapatkan 5 perkara dari sifat yang tercela. Kalau tadi orang yang ridho dengan kefakirannya, dia akan mendapatkan 5 sifat daripada sifat yang terpuji. Sebaliknya orang-orang yang dikatakan
al-aghniyah, ikhtarul aghniyah tadi, memilih orang-orang kaya tadi, hibbul amwal, mereka yang cinta dengan harta, dia juga mendapatkan 5 perkara minas sifatil madmumah, dari sifat yang tercela. Wa ikhtarul fuqara, dan adapun orang yang memilih dengan kefakiran tadi, yang ridho dengan kefakirannya, pertama rahatan nafs, tenanglah hatinya, tenanglah dirinya. Jadi kalau orang yang ridho dengan kefakiran itu tenang, tidak banyak rasa, tidak banyak tingkah. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kefakiran tapi dia gelisah. Di mana letak kegelisahannya? Dia khawatir besok nak makan apa. Dia khawatir besok akan masih hidup dengan kefakirannya tadi. Dia khawatir bisa tak dia melanjutkan kehidupan dengan kefakirannya tadi. Tapi sebaliknya, ketika orang yang berada dalam kefakiran, dia ridho, tenang hatinya, hilang sifat rakus serakahnya, tentram jiwanya, tidak banyak dia berutuk-utuk menyesali kehidupannya. Maka dia diberikan sifat yang terpuji itu tadi. Berikutnya, wa faraghatul qalbi, dan dia mendapatkan kelapangan hati. Jadi wong yang ridho dengan kefakiran tadi, maka lapanglah hatinya, tidak sempit jiwanya. Bahkan dengan kefakiran tadi dia berusaha menjadikan sedikit apapun yang dia punya semata-mata pertama untuk mencukupi kehidupan dia. Kalau ada lebih sedikit pun dia berusaha tetap untuk melakukan kebaikan dengan apa yang dia miliki di balik kefakiran dia. Hatinya lapang. Malahan kefakiran tadi dia membuat dia jadi bakhil. Wong yang baik, yang dermawan itu termasuk kelapangan hati. Jadi kalau kamu nengok ada wong yang kayo, dermawan, berarti hatinya itu lapang. Kalau ada orang fakir yang dia berusaha dengan kefakirannya, tapi sedikit dia bisa bantu dengan yang dia miliki, itu lebih lapang hatinya daripada orang yang kaya tadi. Wajar kalau ada orang kaya dia dermawan, maka dia katakan lapang. Ini orang fakir yang dermawan, agak luar biasa. Yang payah, makanya kamu jingok dulu kalau ada orang yang kaya yang bakhil. Orang kaya yang bakhil itu dibalik kekayaan dia, tapi hatinya disempitkan oleh Allah. Kenapa hatinya sempit? Dikatakan sempit karena ada kekhawatiran kalau seandainya yang dia miliki berupa harta tadi dikeluarkan, imma termasuk untuk kebaikan atau kepentingan diri pribadinya, maka itu termasuk kebakhilan, berarti kesempitan hatinya, tidak lapang hatinya. Jadi kalau kamu nengok uang yang bakhil, uang kaya itu jangan kamu rutui. Wah, tak bahasa mamang ini, begitu ya. Nah, pelitnya. Jadi jadilah memang punya dia ni anak apa. Tapi paling tidak jadi iktibar kita. Oh, berarti inilah yang ditunjukkan Allah. Ada orang kaya yang hatinya disempitkan Allah. Ada orang-orang susah, orang-orang miskin, orang fakir, tapi dia ada pelit dia. Nah, ini luar biasa. Banyak kan kita gerak nonton video apa istilahnya, sosial apa? Sosial eksperimen nih. Dia orang kaya dia galak, justru ngomong saro itu yang jualan, yang bergerobak, dia galak bantu dalam keadaan susah.
Nah, berarti ini ciri di antara orang yang hatinya dilapangkan. Berikutnya wa ubudiyatur rabbi, ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia ridho dengan kefakiran yang tadi, dia memilih kefakiran yang tadi, pasti dia dekat dengan Allah. Pasti dia beribadah kepada Allah. Tergerak hatinya untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena dia merasa hidupnya ini tidak bakal menyelesaikan soal hidupnya. Kefakirannya itu tidak bakal menghambat kehidupannya, karena yang memberikan kelanjutan kehidupan itu hanya Allah. Maka dia akan bersandar kepada Allah, memilih untuk menyerahkan urusan kepada Allah, meminta kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Maka tumbuhlah sifat dalam dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ubudiyah, dalam bentuk ibadah. Wa khifatul hisab, ringan hisabnya yaumul mahsyar. Justru orang-orang kaya itu paling lambat masuk surga. Wong kaya itu paling belakangan masuk surga. Kenapa? Karena banyak yang diperiksa. Lah, mau butuh nama meriksa apa? Meriksa apa butuh? Hati langsung masuk baik dah. Sama dengan membaca raisan. Diperiksa kan kita polos-polos baik. Nah, raisan kenapa? Membaca raisan asli dah, asli dah. Asli dah. Lama mau dipegang dulu, dicekal dulu. Tangan kau ni cak cuma, rai kau ni lagaknya asli. Dempu lah rai kau ni. Kalau agak toke dah. Lu punya dempu lah rai kita tadi. Ayo mundur. Nah bagi yang polos tadi ada nih yang gaya-gaya polos tapi calak ya. Pernah ada kamu nyoba? Aku pernah nyoba itu di TV pula. Cak polos. Calak tapi memang itu kucing budak kecil itu. Ya, pecah cupu tapi suhu. Nah, itu bahaya itu bahaya itu ya. Ya, ujung budak kecil itu tapi tidak tahu, kamu tidak tahu calak orang itu. Kalau nilai calak orang itu. Dibambat juga lo yang satu-satu walaupun dia budak kecil. Bukan kamu tuh nyambung dah umur. Parah. Itu, ya. Wahibatul hisab, jadi lambat. Hisabnya banyak yang diperiksa. Kalau orang miskin atau fakir diperiksa apa? Orang kaya zakatnya diperiksa. Dari mana hartanya diperiksa? Dibelanjakan kemana hartanya diperiksa? Halal haram hartanya didapat diperiksa. Yeah. Jiwa hatinya diperiksa dengan harta. Kenapa? Karena dengan harta tadi jadi sombong. Dengan harta tadi orang bisa melakukan segala yang haram. Dengan harta tadi membuat dia menjadi lupa daratan, jauh dari Allah. Diperiksa kalau itu. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar banyak bertanggung jawab, semakin banyak gawian, semakin banyak tanggung jawab. Lah itu. Kita dipercaya punya jabatan, ya naik tanggung jawab. Aman kita tidak punya jawaban, kata jabatan. Apa nanti bertanggung jawab tuh? Sekedar tugas pokok baik itu kan. Ya. Semua dengan guru, dengan kepala sekolah. Guru sebatas administrasi dan tugas pokok yang dilaksanakan. Tapi kalau kepala sekolah banyak keuangannya, bangunannya, inventaris sekolahnya, terus segala macam. Ya, kita libur, pacak jalan-jalan, healing, dia masih berkutit dengan gawi. Kita pacak tidur nyenyak, dia masih banyak yang dipikirkan. Berjalan masih nelpon sana nelpon sini, tidak tenang karena banyak tanggung jawab. Apalagi di yaumil hisab. Maka berhati-hatilah orang-orang yang berani mengambil tanggung jawab tadi, resiko tanggung jawab, berebut punya jabatan. Hati-hati. Hari hisabnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Tetapi kecuali ada orang-orang yang memang dia berusaha untuk memperbaiki keadaan dunia,
memperbaiki keadaan masyarakat yang selama ini mungkin harus diperbaiki, kita husnuzon, sah-sah baik. Dalam pemilihan boleh kita pilih ada orang yang model itu. Tapi kita juga nih ada orang yang haus kekuasaan, tidak berhenti lagi. Takut gak proyek-proyek strategis dia diambil oleh orang lain atau dibegagalkan, mending para dia mati dia. Ya, cekek ke orang dia. Lah janji-janji. Nah, itulah tanggung jawab yang besar. Apalagi nanti dia memilih hisab, uang pakai banyak duit, dia pakai banyak tanggung jawab. Artis ada artis yang rumahnya tuh harganya 25 miliar. Ada yang 40 miliar rumahnya. Banyaknya duit itu, ya Allah. Berapa jadi duit dia tuh rumah ya 40 miliar. Gitu. Rumah kita pintu rumah dia baik kali rumah itu kan. Tidak sampai malahan ada. Si kok pintu dia mahal pintu dia dari rumah gitu kali dah. Ulang tahun kaki anak makil TV-nya banyak duit itu. Ya, baru masuk pintu budak kecil. Lah ulang tahun, dijoget-jogetnya pula. Dia nangis pula rumahnya. Budak ada tertib. Duit banyaknya itu kaget dihisap oleh Allah. Begitu kena dihisap Allah. Hari-hari makan ado-adonya baik, ya kan? Simpenan tak kaki, jangankan simpenan, namanya token listrik lagi zaro ada. Mana nak diperiksa banyak-banyak, sudah. Jadi jangan sampai gitu. Ini pelajaran untuk itu, jangan sampai kesusahan hidup itu buat kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Itu baik, itu garis benang merahnya. Jangan tidak ridho dengan kesusahan hidup kita itu. Wad darajatul ulia fil jannah, dan dia mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu di mana? Di dalam surga. Orang kaya banyak, ada orang kaya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaannya mereka bisa mendatangkan dirinya nanti untuk masuk ke tempat yang derajat yang tinggi dalam surga. Ingat sahabat-sahabat Nabi yang kaya, ya, Abdurrahman bin Auf, yang lain-lain yang kaya. Itu dengan hartanya tidak membuat mereka jadi lumpuh, bahkan mendatangkan dirinya untuk masuk surganya Allah. Itu pun masih dalam hisabnya yang panjang. Meskipun nanti akhirnya ya, endingnya kaget, orang-orang kaya seperti mereka itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini payah. Di dunia lah sahara, nak masuk surga lah susah, nak payah. Jadi jangan sampai membuat kita lebih jauh. Kesusahan itu menjauhkan diri kita kepada Allah. Banyak orang-orang kisah-kisah nyata dalam kehidupan sekitar kita yang hidupnya susah, tapi tidak membuat dia selalu menggerutu dengan kesusahannya. Hidupnya tentram, ibadat najib, bahkan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda husnul khotimah dalam kematiannya. Meninggal lagi sholat, lagi berjemaah, bahkan di keningnya itu ada keringat di dahinya. Itu bertanda, kata Nabi, termasuk wong yang husnul khatimah, insyaallah hadis surga. Banyak yang itu, tapi tidak sedikit juga uang dengan kefakirannya bertambah jadi, karena dia tidak memilih dengan kefakiran, tidak ridho dengan kefakirannya tadi, membuat dia tambah jauh dari Allah, menggerutu hidupnya, membuat dia menjadi lebih durhaka kepada Allah, tambah susah mencari jalan pintas untuk mendatangkan kebutuhan hidupnya. Nah, ini kekeliruan. Ya. Aku dengar cerita ada yang mati dulu, siapa yang gembong narkoba terbesar, Freddy Budiman yang dieksekusi mati dia. Ya Allah, dengar ceritanya tuh merinding, nangis gitu. Ada ustadz ini ceramah di lapas itu. Dia tidak kenal pertama dengan Freddy Budiman itu. Jadi Freddy Budiman ini bijingannya disuruh tuh nangis baik waktu dengar ceramah tuh. Tidak hati-hati nangis sampai selesai ceramah nangis.
Ditanyanya dengan petugas lapas, karena petugas lapas itu teman dia. Kau tahu tak siapa itu dia? Tidak tahu. Siapa Ustaz? Tidak tahu. Itulah gembong narkoba, bukan nasional, internasional. Bukan 10-20 kilo, tonan mainannya. Ya, main ton. Menton itu berapa duitnya? Tidak dihitung lagi ton. Ya. Segram lagi mahal. Ini cek tahu nih kan Ustaz. Curiga. Jangan bidi. Uji wong. Ya di uang enggak tahu wong mana. Apalagi tonan. Ternyata dia merasa ketika dia di penjara tidak mendatangkan kebahagiaan, justru kegelisahan dirinya. Hatinya tidak tentram, sempit dasar jiwa. Nangis. Dan dia dieksekusi. Sikap permintaan dia dieksekusi. Itu kata dia, jangan sampai aku nih kaget mati minta. Kan biasanya kalau ada permintaan, silakan membuat permintaan sebelum dieksekusi. Sikap minta aku ini, berikan aku waktu sebelum mati kena tembak, aku mengucap la ilaha illallah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sudah. Jadi pas malam nak dieksekusi itu, ini cerita Ustaz itu sama kawan-kawan itu cerita apa yang terjadi. Ditutup mata, silakan uji eksekutornya nih. Eksekutornya nembaknya tidak boleh lebih dari sekali rupanya. Sekali di tempat yang paling cepat mematikan, jantung sama kepala, jantung dipecih jantung, jadi tidak aktif leper langsung mati. Katanya silakan punya minta anakku ini minta buka mata. Udah bisa, nah akhirnya minta mohon niat. Ngapa dia minta buka matanya? Aku ingin melihat dosa-dosaku di masa lalu sebelum aku mati. Dan jangan kaget pada saat hitungan berikutnya, izinkan aku untuk mengucapkan la ilaha illallah. Baik, sudah. Dibuka mata, dalam keadaan terbuka mata. Ya. 1, 2, 3. Mundur, hitungan mundur. 3, 2. Pas 2, la ilaha illallah. 1, dar, mati langsung. Ya, sudah diperiksa, kondisinya tidak ada bergerak lagi. Kata petugas lapas ini, dilihatnya dahinya ini penuh keringat jagung gitu. Keringat jagung itu. Bertanda, insya Allah husnul khatimah. Karena dia memang tempat yang sebenarnya taubatan nasuha. Dia penampilan dia kan, kita lihat di TV dia kan, dia pakai kopiah, ini bayi hitam, terus dia jenggotan kan. Tidak tahu nasib manusia rupanya Allah pilih gitu. Kenapa selama ini hidupnya dia ingin mendatangkan kebahagiaan lewat habat itu, tidak ada kata terlambat. Sebelum nyawa sudah lepas dari kandung badan. Jadi inilah apa yang disampaikan oleh Sufyan As-Tsauri tentang keridhaan seseorang memilih untuk menjadi seorang yang fakir dengan ketentuan Allah yang fakir. Dia ridho dengan kefakirannya itu, dia mendapatkan 5 hal yang disampaikan dalam makalah ini. Insya Allah berikutnya lagi 5 hal lagi untuk orang yang ikhtal dunia, orang yang contoh luar biasa dengan harta, dia memilih dengan kekayaan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil afiyati wal rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina minna yawma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Palestin.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين من أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك الكفر والمشركين ودمر الظالمين الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد العالمين صلى الله